Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat selalu ya, dan tetap semangat dalam belajar. Walaupun kamu belajar dari rumah. Apakah kalian siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Mari kita lanjutkan pelajaran tematik kita. Mau dengarkan ya penjelasan dari Mister? Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Meskipun berbeda, kita tidak boleh menganggap suku bangsa sendiri adalah suku bangsa yang terbaik dan merendahkan suku bangsa lainnya. Kita harus menghargai perbedaan sebagai kekayaan bangsa. Mari kita sama-sama melihat beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia. Mengenal suku Makassar. Suku Makassar merupakan etnis yang mendiami pesisir selatan Pulau Sulawesi. Suku Makassar biasa dipanggil dengan Daeng. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Makassar. Atraksi yang sering ditampilkan suku Makassar, contohnya atraksi permainan tradisional dari suku Makassar adalah Maraga. Di sini kalian dapat melihat gambarnya, bagaimana bentuk permainannya ya. Berikutnya, pesta pasca panen dari suku Makassar adalah Mapa Dendang. Gambarnya sudah ada di bawah. Kalian dapat memperhatikannya. Berikutnya, tarian magis dari suku Makassar adalah Pekiri Maka. Di sini atraksinya seseorang menyemburkan minyak lalu diberikan api, maka apinya semakin besar. Berikutnya, permainan gendang dan atraksi dari suku Makassar adalah Gandrang Gulung. Mengenal suku-suku yang ada di Indonesia. Suku Alor berasal dari Nusa Tenggara Timur. Suku Baduy berasal dari Banten. Di sini kalian dapat melihat di jalan ada yang menggunakan pakaian warna putih atau berpakaian warna hitam. Dia biasanya tidak menggunakan alas kaki. Suku adat berikutnya, suku Batak yang berasal dari Sumatera Utara. Suku Betawi berasal dari Jakarta. Suku Dayak berasal dari Kalimantan Barat. Suku Asmat dan suku Dani berasal dari Papua. Mengenal suku Dayak. Suku Dayak merupakan keturunan ras Mongoloid. Suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan memiliki beragam kebudayaan. Alat musik tradisional suku Dayak adalah sampe. Kalian dapat melihat di samping. Di sini sampe ini dimainkan dengan cara dipetik. Alat musik ini terbuat dari kayu pilihan. Alat musik ini digunakan untuk mengiringi tarian adat dan kesenian adat. Tarian dari suku Dayak adalah tari gong. Biasanya dibawakan oleh para wanita. Tari gong ini menggambarkan kelembutan seorang wanita yang menari di atas gong. Tarian ini mengungkapkan kecantikan, kepandaian, dan lemah lembut gerakan tari. Sesuai namanya, tari gong ditarikan di atas sebuah gong, diiringi dengan alat musik sampe. Mengenal keragaman yang ada di Indonesia. Keragaman sosial, keragaman ekonomi, keragaman budaya, keragaman etnis atau suku, dan keragaman agama. Mari kita mengenal satu persatu. Keragaman sosial.
segala sesuatu yang berhubungan dengan keanekaragaman atau perbedaan dalam suatu masyarakat. Keragaman sosial terjadi karena banyaknya suku, agama yang ada di Indonesia bercampur menjadi satu. Karena kita hidup dengan berbagai macam orang dari beberapa daerah dan suku. Contoh dari keragaman sosial yaitu bahasa daerah, adat istiadat, bentuk rumah adatnya, pakaian adat, senjata tradisional, makanan khas, kesenian daerah. Berikutnya ada keragaman ekonomi. Keragaman ekonomi merupakan keragaman pekerjaan yang ada di dalam masyarakat. Mungkin kalian tahu ya, beberapa pekerjaan yang ada di lingkungan masyarakat. Contohnya, ada guru, ada supir, ada pedagang, dan yang lain-lain. Ada montir juga. Berikutnya, keragaman budaya. Keragaman budaya merupakan keragaman suatu wilayah yang memiliki budaya lebih dari satu. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan suku atau ras. Contohnya ini sama seperti keragaman sosial, yaitu bahasa daerah, adat istiadat, bentuk rumah adat, pakaian adat, dan lain-lain. Berikutnya ada keragaman etnis atau suku. Keragaman etnis merupakan perbedaan suku, adat istiadat, dan kepercayaan yang ada di lingkungan masyarakat. Contohnya, ada suku Jawa, suku Batak, suku Tengger, dan suku Dayak. Masih banyak lagi ya suku-suku yang ada di Indonesia. Nanti kita pelajari. Berikutnya, keragaman agama. Keragaman agama merupakan keanekaragaman agama atau jenis agama yang ada di daerah tertentu. Kalau ini kalian pasti sudah tahu ya agama apa saja yang ada di Indonesia. Ayo, apakah kalian tahu? Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Mengenal tarian daerah yang ada di Indonesia. Tari Saman berasal dari Aceh. Tari Seudati berasal dari Aceh. Tari Kecak berasal dari Bali. Tari Pendet berasal dari Bali. Tari Jaipong dari Jawa Barat. Tari Merak berasal dari Jawa Barat. Tari Topeng berasal dari Jakarta. Tari Pakarena dari Sulawesi Selatan. Tari Piring berasal dari Sumatera Barat. Di sini kalian dapat melihat gambar tarian tersebut. Berikutnya kita akan mengenal tarian dari Indonesia. Mengenal tari Merak. Tari Merak merupakan tarian daerah kreasi baru yang dikreasikan oleh Raden Cecep Sumantri. Gerakan tari Merak menggambarkan keceriaan dan kegembiraan yang dipancarkan oleh sang merak dengan penggunaan kostum yang digunakan oleh penari. Fungsi dari tari Merak. Yang pertama, sebagai tarian persembahan untuk para tamu dalam resepsi pernikahan. Berikutnya, sebagai tarian penyambutan rombongan pengantin ketika menuju pelaminan. Yang ketiga, sebagai tarian penyambutan tamu agung dalam sebuah acara. Yang terakhir, sebagai sarana pengenalan budaya Indonesia. Mengenal gotong royong. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama atau saling menolong dalam mengerjakan sesuatu antara satu dengan yang lainnya. Gotong royong merupakan tradisi luhur bangsa Indonesia.
dan dilakukan sejak zaman nenek moyang kita. Dengan gotong royong, pekerjaan menjadi ringan dan gotong royong harus dilakukan dengan rasa ikhlas dan tanpa pamrih. Gotong royong dapat kita lakukan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Manfaat dari gotong royong di sini ada yang tahu tidak? Di kelas 3 mungkin ada ya materinya tentang gotong royong. Kita ulang kembali ya manfaatnya. Yang pertama, meringankan beban pekerjaan. Yang tadinya sulit atau lama, pekerjaan tersebut bila dilakukan, jika dikerjakan bersama-sama, maka pekerjaan tersebut akan menjadi ringan dan akan cepat selesai. Yang kedua, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan karena dikerjakan secara bersama-sama. Yang ketiga, menumbuhkan sikap tolong-menolong. Yang keempat, dapat mempererat tali persaudaraan. Yang kelima, meningkatkan rasa solidaritas. Mengenal istilah gotong royong tiap daerah yang ada di Indonesia. Dari Jawa Tengah, gotong royong disebut dengan sambatan. Sambatan adalah salah satu tradisi yang sampai hari ini tetap terjaga eksistensinya di dalam masyarakat pedesaan. Sambatan berasal dari kata sambat, yang berarti meminta bantuan atau pertolongan kepada orang lain. Tradisi sambatan atau di masyarakat sering disebut juga nyambat adalah tradisi untuk meminta pertolongan kepada warga masyarakat yang bersifat massal atau banyak untuk membantu keluarga yang sedang memiliki keperluan. Kira-kira contohnya apa nih? Sedang membangun rumah ya, atau sedang mengadakan hajatan. Berikutnya, dari Bali, gotong royong dinamakan dengan subak. Subak merupakan suatu sistem tenaga masyarakat yang berfungsi mengatur pembagian aliran irigasi yang mengairi setiap petak areal persawahan. Subak ini dikelola secara berkelompok dan bertingkat disertai pembagian fungsi bagi setiap anggotanya. Berikutnya, dari Yogyakarta, gotong royong disebut dengan gugur gunung. Gugur gunung merupakan istilah yang sering dipakai oleh masyarakat Jawa apabila sedang melakukan kerja bakti bersama-sama tanpa membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Mapalus, gotong royong yang berasal dari Sulawesi Utara. Mapalus adalah suatu cara kerjasama untuk kepentingan bersama dalam budaya suku Minahasa. Sekian dulu ya pelajaran dari Mister. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Masih di tema 1. Semangat ya dalam belajarnya. Terima kasih.